Garis takdir. Di sebuah balkon rumah sakit, seorang gadis tengah menatap gemerlapnya bintang dengan pemikiran yang melenceng jauh. Dia tidak memperdulikan seberapa dingin udara malam yang menusuk tulangnya. Tanpa disadari, ada gadis lain yang tengah menatap nanar punggungnya. Ya Karin, kakak kedua dari gadis itu, yang selalu ada dan sangat menyayanginya. Perlahan Karin menghampiri sang adik dan memeluknya dari belakang untuk memberikan kehangatan. Malam ini begitu dingin, kenapa kau malah ada di luar, Lisa? Ya, gadis yang tengah memanah bintang itu adalah Lisa Dirgantara, putri bungsu dari Darlio Dirgantara dan mendiang istrinya. Setelah mengalami koma selama 2 minggu akibat penyakitnya, kondisi gadis itu mulai membaik sekarang. Bibir pucat itu menyengkingkan senyumnya saat mendengar suara sang kakak di telinganya. Kak, apakah masih ada harapan untukku? Ucap Lisa, seraya memandang bintang yang paling terang. Tentu, aku, Kak Karina dan Ayah akan terus berusaha untuk kesembuhanmu. Sekecil apapun itu harapan yang Tuhan berikan, kami akan terus berusaha untuk mempertahankanmu dan membuatmu terus bersama kami. Ucap Karin meyakinkan Lisa. Karin tahu kemana arah pembicaraan adiknya. Lisa mulai putus asa setelah dokter memberitahunya bahwa dia mengalami koma selama 2 minggu. Dan selama 2 minggu itu pula, Karina dan ayahnya tidak mengurus diri mereka dengan baik karena terlalu mengkhawatirkan Lisa. Karin melepaskan pelukannya dan membalikkan tubuh Lisa untuk menghadapnya. Karin dapat melihat dengan jelas ada keputusasaan di dalam mata hasil itu. Dengarkan kakak, semuanya akan baik-baik saja. Penyakit Lisa akan sembuh. Dan kakak akan selalu ada di sisi Lisa sampai kakak mengembuskan nafas terakhir kakak. Jadi berjanjilah untuk tetap di sini bersama kakak, ucap Karin. Setelah mengatakan itu semua, Karin langsung memeluk tubuh Lisa, menahan tangisnya saat mengetahui Lisa mulai putus asa akan hidupnya sendiri. Lisa tak membalas pelukan Karin, dia larut dalam pikiran dan perkataan Karin, sampai tanpa sadar, dia tertidur di bahu Karin. Beberapa menit kemudian, setelah Karin memindahkan tubuh kurus Lisa ke atas ranjang rumah sakit, Karin masuk ke dalam ruang rawat Lisa. Dia melihat Karin yang sedang merapikan selimut yang Lisa gunakan. Apa dia baru tidur, Karin? Ucap Karina, seraya menghampiri Karin. Ya, dia baru saja tertidur di pelukanku, Kak, ucap Karin. Setelah mengatakan itu, Karin mengalihkan pandangannya menghadap sang kakak. Kak, berapa lama lagi Lisa harus merasakan sakit karena penyakit sialan itu? Ucap Karin. Entahlah Karin, kakak pun tak tahu. Dokter Rahel mengatakan padaku, jika kanker pada tubuh Lisa berkembang dengan cepat dan sekarang telah memasuki stadium 3, yang artinya kemungkinan Lisa untuk sembuh itu semakin kecil. Jelas Karina pada Karin. Setelah mendengar penjelasan Karina, tubuh Karin rasanya ingin jatuh. Hatinya sakit mendengar kondisi Lisa saat ini, di mana Lisa kemungkinan tidak akan sembuh dan akan terus merasakan sakit jika dia dan keluarganya tetap menginginkan Lisa terus bersama mereka. 2 bulan berlalu, dengan Lisa yang menghabiskan waktunya di bangunan serba putih itu. Dan kini, kondisi Lisa kembali memburuk, bahkan sekarang gadis itu masih ada di dalam ruang ICU dengan banyak sela yang bersemayam di tubuhnya. Dia tertidur dengan nyenyaknya, sampai tidak ada tanda bahwa gadis itu akan membuka matanya. Saat ini, Karin dan Karina tengah duduk di depan ruang ICU dengan matanya sembab karena terlalu lama menangis. Pagi tadi, Dr. Rahel baru saja memeriksa kondisi Lisa dan mengatakan kepada mereka bahwa Lisa sempat meninggalkan mereka, namun Dr. Rahel berhasil membuat Lisa bertahan kembali. Malam harinya, Darlio, ayah dari ketiga gadis itu, datang dengan penampilan yang sangat berantakan dengan mereka. Pria itu baru saja kembali dari ruang Dr. Rahel untuk membahas kondisi Lisa. Dia langsung memeluk kedua putrinya yang sedang duduk di depan ruang ICU sambil menahan tangisnya. Dia tidak boleh terlalu lemah di hadapan kedua putrinya, walaupun dia adalah orang yang paling merasa kehilangan jika putri bungsunya pergi menyusul sang ibu. Kalian bisa menemui Lisa sebelum semua peralatan di tubuh Lisa dilepas, ucap Darlio. Satu kalimat yang keluar dari mulut Darlio mampu membuat kedua gadis itu tercengang dan langsung melepaskan pelukan sang ayah. Apa maksud ayah mengatakan itu? Ayah ingin membiarkan Lisa pergi dari kita? Ayah ingin Lisa menyusul ibu? Apa ayah sudah tidak ingin mempertahankan Lisa agar terus berada di sisi kita? Untuk pertama kalinya dalam hidup Karin, dia membentak ayahnya sendiri karena keputusan sepihak yang Darlio ambil dengan melepas semua peralatan yang menyangga kehidupan adiknya. Yang artinya, pria itu membiarkan Lisa pergi menyusul ibu mereka. Karin marah, tentu. Dia tidak ingin kehilangan sosok adik kesayangannya. Lisa adalah sosok adik yang sangat dia dambakan sejak dulu. Bahkan ibunya merelakan nyawanya agar Lisa bisa merasakan kasih sayang dari keluarganya. Darlio mengembuskan nafasnya dengan susah payah saat mendengar bentakan dan amarah Karin kepadanya. Dia langsung memeluk anak keduanya itu untuk menenangkan Karin walaupun Karin terus memberontak di dalam pelukannya. Saat Darlio merasa Karin mulai tenang, dia melepaskan pelukannya dan menatap mata Karin dengan saksama. Dengarkan ayah, tubuh Lisa sudah tidak mampu lagi untuk membuatnya terus bertahan bersama kita. Beberapa tulang di tubuh Lisa sudah mulai patah karena terus dipaksa dan menerima tekanan dari alat-alat itu untuk terus membuat jantungnya berdetak. Dan jika kita terus mempertahankannya, itu sama saja kita membuat Lisa terjebak dengan kesakitannya. Ayah menyayangi Lisa, tapi ayah juga tidak ingin Lisa terus merasakan sakit seperti ini. Mungkin kita tidak masalah bagaimanapun keadaan Lisa, tapi apa Lisa akan menerima keadaannya saat dia sadar nanti? Ucap Darlio. Tapi kita masih bisa mempertahankannya ya. Aku akan meyakinkannya kalau kita tidak masalah dengan keadaannya, asalkan dia terus ada di sisi kita. Aku akan bahagia, ucap Karin.
Ayah tahu, tapi kamu tidak bisa egois kali ini, Karin. Lisa sudah tidak mampu lagi untuk bertahan. Kanker di dalam tubuhnya sudah menyebar hampir ke seluruh syarafnya, ucap Dirlio. Karin diam setelah mendengar perkataan itu. Dia tidak bisa membantah lagi. Dia tidak bisa egois kali ini. Beberapa saat kemudian, Dr. Rahel datang menghampiri ketiga orang yang tengah bersedih itu dengan beberapa perawat di belakangnya. Permisi Tuan Leo, saya minta izin pada Anda untuk melepas semua peralatan pada tubuh Nona Lisa sekarang, ucap Dr. Rahel. Mendengar suara dokter yang merawat anaknya, dia berbalik dan menatap sang dokter. Lakukanlah, asal Lisaku tidak merasakan sakit lagi, ucap Derlio. Setelah mendengar jawaban dari Derlio, Dr. Rahel dan beberapa perawat langsung masuk ke dalam ruang ICU. Di dalam ruang ICU, Dr. Rahel melakukan pemeriksaan terakhir terhadap kondisi Lisa karena dia sendiri berat rasanya untuk melepas semua peralatan itu dari tubuh Lisa. Dr. Rahel, ini adalah sebuah keajaiban dari Tuhan. Keadaan Nona Lisa mulai membaik dan sel kanker dalam tubuhnya mulai berkurang, ucap salah satu perawat yang memegang hasil pemeriksaan terakhir Lisa. Rahel menatap perawat tersebut dan langsung menerima hasil pemeriksaan Lisa yang diberikan kepadanya. Dia bahagia, pasien sekaligus temannya selama di rumah sakit ini akan mendapatkan kesembuhan yang didambakan semua orang terdekatnya.